cek history. Nah, ini tanggal 13 Mei 2020 sudah masuk ya guys. Insentif kartu prakerjanya ini senilai 600.000. Halo guys, welcome back again to my channel YouTube Kevin Sagita. Dan di hari ini gue akan mengajari kalian bagaimana caranya untuk mendaftarkan kartu prakerja ya guys. Jadi bila kalian yang ingin mendaftarkan prakerja dan kalian masih bingung gimana caranya, kalian tonton saja videonya sampai selesai guys. Oke guys, jadi di sini saya mau menjelaskan secara singkat saja apa itu definisi dari kartu prakerja. Jadi kartu prakerja ini bila kalian bisa lihat di layar saya di sini, kalian bisa melihatnya. Kartu prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya ya. Karena kami percaya bahwa masyarakat Indonesia sudah yang selalu meningkatkan kemampuannya. Oke. Kartu prakerja ini untuk siapa? Ya, kartu prakerja ini tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Oke. Namun juga buruh, karyawan, dan pegawai. Pendeknya semua warga negara yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang kuliah atau sekolah boleh mendaftar. Berarti tidak sedang kuliah, tidak sedang sekolah ya. Jadi bila kalian sedang bekerja ataupun mencari kerja, ingin meningkatkan keterampilan, ini boleh mendaftar kartu prakerja ya. Namun prioritasnya diberikan pada pekerja usia muda, karena langkah pertama di dunia kerja adalah membawa langkah-langkah selanjutnya. Oke, ini sebelumnya kartu prakerja ini diluncurkan untuk masyarakat yang ingin mencari kerja ya, ataupun meningkatkan keterampilannya. Namun ini seiring dengan wabah dari COVID-19, ini ditulis di sini untuk sementara waktu kartu prakerja akan diprioritaskan bagi pekerja maupun pelaku usaha mikro kecil yang terdampak penghidupannya. Jadi ini boleh bagi kalian siapapun yang merasa terkena imbas dari COVID-19 ini boleh mendaftar ya guys. Nah, di sini juga ada panduan caranya untuk mendaftar ya guys. Di sini pastikan kamu adalah WNI, minimal berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak menempuh pendidikan formal. Ya. Langkah kedua setelah kalian mendaftar, kalian pastinya harus diwajibkan untuk mengikuti tes ya guys. Tesnya itu gampang sekali, nanti akan ada di segmen berikutnya. Langkah ketiga setelah semua prosesnya ini disetujui, nah kamu harus memilih salah satu pelatihan yang ada di platformnya tersebut ya. Oke, langkah keempat, tunggu apa lagi? Oke, kita langsung saja. Oke guys, jadi yang pertama harus kita lakuin ini yaitu membuka dulu websitenya www.prakerja.go.id ya. Lalu setelah muncul halamannya, kita ketikkan masuk, lalu kita ketikkan daftar. Nah, di sini kita masukkan alamat, email, dan password yang akan kita gunakan. Pastikan juga emailnya itu adalah email yang aktif. Lalu kita klik centang di bawahnya dan daftar. Oke, habis itu kita langsung saja periksa akun Gmail kita guys. Nah, setelah akun Gmail kita ini udah masuk emailnya, kita klik verifikasi dan akan diteruskan ke webnya prakerja. Nah, habis itu kalian sudah bisa login. Nah, kalian loginlah dengan memakai email dan password yang kalian gunakan tadi. Nah, setelah berhasil kamu daftar, ini kalian akan disuruh memasukkan verifikasi KTP ya guys. Jadi ini gampang saja, tinggal masukkan nomor KTP dan tanggal lahir kalian. Setelah selesai, klik lanjutkan. Nah, di sini kalian harus mengisi data diri kalian sesuai dengan yang diminta ya guys. Nah, di sini ada ditulis nama lengkap, alamat sesuai KTP, provinsi di mana tempat kalian tinggal, kabupaten, desa, kecamatan, jenis kelamin, pendidikan terakhir, status kepekerjaan, topik pelatihan yang ingin diikuti. Nah, ini semuanya harus diisi ya guys. Topik pelatihan yang ingin diikuti itu sesuai dengan minat dan kemampuan dari kalian yang miliki ya guys. Jadi ini sesuai dengan pilihan kalian. Dan di sini bagian pemilihan file KTP ini kalian harus memfoto KTP kalian dengan sejelas-jelasnya ya. Ini maksimum size-nya ini tidak boleh melebihi 2 MB ya. Dan ini ada juga pada bagian pilihan foto selfie dengan KTP. Di sini diusahakan kalian berfoto dengan KTP ini memiliki latar belakang polos putih ya. Jadi, dan
keterangan di KTP-nya ini pun harus jelas ya guys. Jadi ini supaya lebih memudahkan untuk kalian verifikasi. Nah, bisa kalian lihat contoh saya seperti ini. Nah, seperti saya sambil memegang KTP, dan jangan lupa untuk tersenyum pastinya. Nah, setelah itu kalian klik centang dan lanjutkan. Di sini tahap ketiga ini adalah verifikasi nomor handphone. Nah, ini pastikan nomor handphone kalian ini adalah nomor handphone yang aktif ya guys. Jadi nanti akan dikirim kode OTP-nya ke sana untuk diverifikasi. Dan ingat, setelah kalian memasukkan nomor teleponnya, ini tidak bisa lagi untuk mengganti nomor teleponnya. Jadi pastikan nomor handphone yang dimasukkan ini adalah nomor handphone pribadi kalian yang pastinya ini aktif. Nah, di sini selanjutnya akan ada pertanyaan yang menanyakan pada kalian, apakah saat ini Anda menganggur? Nah, di sini saya menjawab iya. Apakah pernah bekerja selama 3 bulan terakhir? Ya, tidak. Oke. Nah, ini selanjutnya kalian akan disuruh untuk mengerjakan tes ya guys. Jadi, tesnya ini berisi 18 soal dengan durasi pengerjaan 25 menit. Nah, selanjutnya kalian bisa baca-baca di sini. Pastikan kondisi kamu di tempat kondusif, internet harus lancar. Ya, kita langsung saja mulai tesnya. Saya akan kasih beberapa gambaran contoh soalnya ya guys ya. Tesnya ini sebetulnya sangat mudah ya guys ya. Ini ada pertanyaan SD kalau bisa aku bilang. 7 tambah 3. Nah, kalau kalian nggak bisa menjawab tuh parah ya guys. Kalau sudah, tekan berikutnya. Nah, di pertanyaan selanjutnya ini lebih tertuju pada pilihan masing-masing kalian ya guys. Jadi ini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jadi ini sesuai dengan hati dan pikiran kalian saja. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Saya lebih memilih netral ya guys. Nah, sama juga di pertanyaan berikutnya, ini lebih tertuju kepada jawaban personalia ya. Selanjutnya ini adalah tes matematika. Menurut saya tes matematikanya pun tidak terlalu sulit lah guys. Lebih sulit ketika kita tes matematika atau psikotes di tempat kita lamar kerja. Nah, itu lebih menantang. Nah, jika kalian sudah mengisi semua pertanyaan yang diberikan, ini adalah 18 pertanyaan dengan total waktu durasi 25 menit. Nah, kalian tekan ya sudah. Nah, di sini akan ditulis tes kamu sudah berhasil dikumpulkan dan akan segera kami evaluasi. Oke, kalian lanjutkan saja. Nah, di sini ada disuruh kalian untuk mengisi rekening ya. Nah, ini ada beberapa pilihan rekening yang bisa kalian isi ya. Pilih salah satu rekening yang nanti akan dicairkan insentifnya. Di sini ada 4 rekening ya yang bisa dipilih. Ada BNI, OVO, Linkaja, dan GoPay. Nah, pastikan kalian kalau memilih e-wallet, pastikan e-wallet kalian ini adalah e-wallet yang sudah terupgrade ya. Jadi ketika uang nanti sudah masuk ke aplikasinya, misalnya OVO, jadi nanti dari OVO ini bisa kita tarik langsung ke rekening bank. Jadi itulah fungsi gunanya prakerja ini disuruh kita untuk mengupgrade akun kita menjadi premier. Di sini saya pribadi sendiri saya menggunakan OVO. Oke, di sini kita langsung lihat centangkan dan aktifkan OVO. Di sini akan disuruh dimasukkan OTP yang akan dikirim ke nomor handphone kalian, dan selanjutnya akan ada security code. Nah, ini kalian masukkan terus klik lanjutkan. Nah, di sini sudah ditulis rekening tersambung. Nah, setelah kalian memasukkan rekening yang telah kalian input tadi, kayak e-wallet OVO tadi, nah itu di hari berikutnya ini sudah tidak bisa diubah ya guys. Jadi pastikan kalian memasukkan rekening apapun, mau BRI, mau GoPay, OVO nih, kalian masukkan, pastikan ini sesuai dengan nama dari pemilik kartu prakerja ini ya. Jadi sebisa mungkin hindari rekening atau nomor tabungan dari milik orang lain, misalnya kakak kandung, ibumu atau siapa. Pastikan ini adalah nama penerima ya guys ya. Jadi lebih mudah untuk diverifikasinya. Oke, kita sambung dulu ke dashboard. Nah, di sini ada muncul gelombang ya guys. Jadi kita klik pendaftaran gelombang. Habis itu akan
ada muncul tulisannya sedang diproses. Jadi kita tunggu saja beberapa hari, mungkin 2-3 hari. 2 days later. Nah, di sini setelah beberapa hari saya terus melihat dan mengecek dashboard saya. Nah, di sini sudah keluar kartu prakerja saya dan beserta saldonya ya. Saldo yang diberikan untuk pelatihan ini adalah senilai atau sebesar 1 juta rupiah. Saldo ini 1 juta ini harus digunakan, kalau nggak salah ini harus digunakan dalam kurun waktu 30 hari setelah dananya masuk. Ini kalian bisa digunakan di beberapa platform seperti Tokopedia, Skill Academy Ruang Guru, mau belajar apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Kemnaker, dan Ijar ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini ada 8 platform yang bisa kalian gunakan. Kalau kalian mau insentif kalian cair senilai 2,4 juta ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 2,4 atau 2,5. Maka kalian harus menggunakan saldo yang diberikan ini setidaknya 1 pelatihan ya guys. Jadi insentif 2,4 jutaannya itu tidak akan keluar kalau kalian tidak menggunakan saldonya untuk pelatihan ya. Jadi minimal harus menggunakan 1 pelatihan baru bisa keluar saldo senilai 2,4 jutanya. Nah, di sini saldo saya sudah berkurang senilai 90.000 ya, menjadi 910.000 karena sebelumnya saya sudah pernah mengikuti 1 pelatihan di Skill Academy Ruang Guru. Kita lihat dulu pelatihan apa yang saya ikuti. Jadi ini kita lihat dulu beberapa pelatihan dari platformnya Skill Academy ya. Skill Academy ini di platform Skill Academy-nya bisa atau banyak sekali ya kelasnya, kelas yang kalian sukai sesuai dengan minat dan bakat kalian ya pastinya. Jadi ini karena minat saya kan di bidang YouTube, jadi saya ikutilah kelas cara sukses menjadi seorang YouTuber. Jadi jika kalian suka cara gimana menjadi seorang marketing yang baik, cara menjadi jurnalis, cara memasarkan produk, nah ini semuanya banyak ya guys. Cara menjadi MC yang baik, bahasa Inggris secara cepat, bahasa Mandarin juga ada. Banyak lah guys, banyak sekali kelas yang bisa kalian ikuti. Dan ada kelas ini pun ada harga ya guys. Jadi masing-masing kelas ini ada harganya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah katakan saya ikuti kelas langkah menjadi YouTuber profesional bersama Gita Safitri senilai 90.000 ya. Jadi memang kita hanya diperlukan wajib membeli 1 pelatihan saja supaya kita bisa mendapatkan insentif sebesar 600.000 ini selama 4 bulan ya guys. Jadi 2,4 juta. Jadi kita ikuti saja 1 pelatihan. Durasinya ini singkat aja guys. Jadi total ini ada 9 materi yang diajarkan oleh Gita Safitri dengan durasi waktu 30 menit 30 detik. Nah, ini tidak terlalu lama guys. Jadi ini sudah pernah saya lalui dan terakhir ini ada ujian, dan jika ujian kalian lulus baru mendapatkan sertifikat ya. Jika tidak lulus kalian mungkin tidak mendapatkan sertifikat. Nah, di sini sebelumnya jika kalian belum mempunyai akun dari platform itu sendiri, misalnya ini saya di Ruang Guru. Nah, saya daftarnya harus mendaftar dulu ya guys ya. Karena saya mempunyai Facebook, jadi kita login melalui Facebook. Nah, di sini terdapat beberapa pembayaran yang harus kita bayar ya jika ingin mengambil kelasnya. Ya, pastinya kalau kita ikuti kartu prakerja ya pastinya bayar dengan saldonya dari prakerja itu sendiri. Nah, di sini saya akan buka kelas saya yang pernah saya lalu ya guys. Nah, di sini saya sudah 100% lulus dengan nilai ujian 60. Nah, di bagian daftar sertifikatnya kita sudah bisa lihat ya, ini sertifikat yang sudah atau keluar. Ini muncul di halaman Skill Academy-nya ya, tapi belum muncul di dashboardnya kartu prakerja. Itu mungkin beberapa hari lagi baru akan muncul. Nah, di sini saya akan menunjukkan hasil ujian saya yang telah saya lalui di kelas ini ya guys. Langkah menjadi YouTuber profesional bersama Gita Safitri, di mana keseluruhan saya ujian ini ada 10 soal. Saya benar 6 dan salah 4. Di mana nilai yang dipatok pada hari itu adalah
harus melewati nilai skor 55 ya. Jadi nilai saya di sini 60 dengan waktu hanya 4,50 detik, 4 menit 50 detik. Kalau nggak salah dulu waktunya lama ya guys, 15 menit ya. Jadi saya lumayan cepat dan mendapatkan nilai 60, not bad. Dan ini sertifikatnya bisa kalian download juga ya guys. Mana tahu ini bisa dipakai buat kalian yang mau melamar kerja ya. Ini bisa menjadi nilai plus ya guys. Nah di sini ada beberapa video yang harus kalian nonton ya. Jadi kelas saya yang tadi 30 menit sudah tercakup beberapa video ini dan ujiannya ya guys ya. Di sini kalian diwajibkan harus nonton, baru kalian bisa memahami soal-soal yang akan ditanyakan pada ujian yang akan dilalui pada hasil tes akhir nanti ya, supaya kalian bisa mendapatkan sertifikat. Jadi diperlukan kecermatan dan bukan hanya sekedar nonton saja, tapi harus dipahami dan diserap ya ilmunya. Nah di sini sertifikat saya masih 0, kita akan tunggu beberapa hari ke depan dan pastinya kita akan terus update setiap hari. Mana tahu ada keajaibannya. 1 week later. Oke guys, setelah beberapa hari saya menunggu dan terus merefresh dashboard saya. Nah ini tepatnya seminggu ya setelah login terakhir saya ini sudah muncul sertifikatnya. Sertifikatnya ini ditulis ada 2. Di sini di bawahnya pun statusnya sudah selesai ya. Jadi sertifikat sudah muncul di dashboard, status selesai. Coba kita klik dulu lihat sertifikat. Nah di sini ya betul sertifikatnya sudah muncul dan di bagian insentif ya sudah muncul nilai nominal yang akan saya terima. Tepatnya ini tanggal dijadwalkannya sudah ada tanggalnya ya guys. Jadi 600.000 yang akan dibagikan selama 4 kali atau 4 bulan. Tanggal penjadwalannya ini ada 11 Mei, 10 Juni, 10 Juli, dan 9 Agustus sebesar 600.000 sebanyak 4 kali. Jadi ya 2,4 juta tambah pelatihan yang di platform itu berarti 3,4 juta ya guys. Statusnya ini sendiri belum diproses. Jadi tanggal penjadwalannya ini 11 Mei ya. Dan di tanggal penjadwalannya ini bukan berarti di tanggal tersebut kita akan menerima uangnya ya. Ini hanya tanggal penjadwalannya. Di statusnya ini sendiri ditulis proses penerimaan saldo membutuhkan waktu 3-5 hari kerja sejak tanggal transfer. Bila kamu belum menerima dalam jangka waktu yang ditentukan, mohon hubungi call center kami. Jadi tanggal dijadwalkannya kan 11 Mei 2020. Ditulisnya membutuhkan waktu 3-5 hari kerja tidak termasuk Sabtu Minggu ya. Jadi Senin sampai Jumat. Jadi jika kalian pada tanggal seperti saya tanggal 11 sampai tanggal kita bilang tanggal 18 ya belum terima, kita bisa menghubungi call center dari kartu prakerja ini sendiri. A few moments later. Dan tepatnya tanggal 13 Mei 2020 hari Rabu ya guys. Ini sekitar jam 5 sore. Nah ini saya sudah mendapatkan pemberitahuan bahwasanya saldo saya sudah mendarat atau cair di rekening OVO saya ya. Jumlahnya ini 600.000. Jadi bisa saya tunjukkan sebentar. Cek history. Nah ini tanggal 13 Mei 2020 sudah masuk ya guys. Insentif kartu prakerjanya ini senilai 600.000. Diterima pada jam 16.53 ya, sekitar jam 5 sore. Wow, mantap guys. Dan pencairan pertama saya ini sudah berhasil ya guys. Ini bisa dilihat dari statusnya berhasil berwarna hijau. Dan di bulan-bulan berikutnya ini 10 Juni, 10 Juli, 9 Agustus 3 kali lagi ya berarti. Ini nanti akan ada diterima lagi 600.000-nya ya secara bertahap banyak 3 kali lagi. Jadi terbukti cair guys ya. Terima kasih pada Kartu Prakerja dan Bapak Jokowi. Programnya jos, mantap. Oke guys, jadi begitulah proses dan alurnya cara mendapatkan insentif Kartu Prakerja. Jadi sebagai informasi saja bahwasanya saya ini sebelumnya saya terdaftar di gelombang 2 ya. Jadi sebelumnya di gelombang 2 ini sudah kuota penuh, jadi saya mencoba kembali di gelombang ketiga dan alhamdulillah di gelombang ketiga saya ini berhasil masuk dan akhirnya rekeningnya sudah cair pada tanggal 13 Mei 2020. Jadi buat kalian yang masih belum beruntung untuk
dapatkan insentif dari kartu prakerja ini akan ada gelombang-gelombang selanjutnya ya guys. Jadi buat kalian yang setelah mengikuti gelombang 1, 2, 3 namun ini belum berhasil, nanti akan ada dibuka lagi gelombang-gelombang selanjutnya. Jadi jangan pantang menyerah ya guys. Oke? Sekian dulu video saya kali ini tentang bagaimana cara dan proses untuk mendaftarkan kartu prakerja hingga proses pencairannya. Jadi jika kalian suka dengan video saya kali ini, jangan lupa kalian untuk menekan tombol like, comment, share pada teman kalian yang membutuhkan informasi ini dan subscribe channel ini. Oke? Oke, sekian dulu. Ciao.